Baik teman-teman, kali ini kita mau membahas tentang negara hukum. Nah, jadi negara hukum merupakan sebuah konsep dalam penyelenggaraan suatu negara. Di negara hukum, yang menjadi panglima tertinggi adalah hukum. Nah, untuk konsepnya sendiri ada dua sisi ya teman-teman. Yang pertama adalah Rechtsstaat. Rechtsstaat itu dari Eropa kontinental dan juga rule of law dari Anglo-Saxon. Nah, ini ada contoh dari Eropa kontinental. Sebenarnya banyak tokoh-tokohnya, ada Immanuel Kant juga. Cuman ini ada dari F.J. Stahl yang memberikan ciri-ciri Rechtsstaat adalah yang pertama pengakuan terhadap hak asasi manusia, yang kedua ada pemisahan kekuasaan negara, yang ketiga pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan yang keempat adalah adanya peradilan administrasi. Nah, ini yang dari Anglo-Saxon. Yakini ciri-cirinya adalah tunduk pada supremasi hukum, jadi hukum merupakan panglima tertinggi, adanya kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law, di semua sama di hadapan hukum, dan yang ketiga adalah menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Nah, International Commission of Jurists dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 juga merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law, yakni yang pertama ada perlindungan konstitusional, yang kedua adanya badan peradilan yang bersifat bebas dan tidak memihak, yang ketiga kebebasan menyatakan pendapat, yang kelima kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi, dan yang kelima adalah pendidikan kewarganegaraan. Nah, gimana kalau Indonesia? Kalau Indonesia sendiri ada jelas di pasal 1 ayat 3 UUD 45 Amandemen yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, kalau untuk ciri-cirinya ini ada beberapa ya teman-teman dari Profesor Jimli Asidik. Yang pertama adalah supremasi hukum. Jadi hukum merupakan panglima tertinggi, terus ada kesetaraan di hadapan hukum. Lalu juga ini nomor 3 ini kan due process of law, teman-teman. Emang agak nih slide-nya. Lalu ada juga pembatasan kekuasaan, organ independen, peradilan bebas dan tidak memihak. Kalau di Indonesia juga memiliki prinsip ringan, biaya murah dan cepat. Lalu juga ada PT UN, di data provinsi juga ada. Lalu ada ini Mahkamah Konstitusi ya teman-teman. Jadi Indonesia juga punya Mahkamah Konstitusi yang memiliki beberapa kewenangan, antara lain memutus sengketa antar organ negara, lalu tentang pemilihan umum, lalu juga perlindungan hak asasi manusia, lalu demokratis, negara hukum yang demokratis, lalu juga Rechtsstaat kesejahteraan ini sebenarnya tujuan negara ya teman-teman. Lalu yang ke-12 ada transparansi dan kontrol sosial, lalu juga ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sekian ya teman-teman, kurang lebihnya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.